Selamat pagi. Tidak terasa perkuliahan selama satu semester telah selesai dilaksanakan. Dalam 16 pertemuan, kami telah menyampaikan berbagai materi terkait perencanaan pariwisata. Perencana sebagai seorang pengambil keputusan perlu memahami pengetahuan dan proses perencanaan serta mampu mempraktekkan tahapan perencanaan secara tepat. Konsekuensi keputusan yang diambil oleh seorang perencana akan berimplikasi pada jangka waktu yang panjang, sehingga proses perencanaan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami harap prinsip perencanaan ini telah kalian pahami dan kelak kalian mampu menjadi perencana yang baik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan resume mengenai permasalahan dan pentingnya perencanaan pariwisata. Perlu dipahami bahwa pariwisata bukan hanya sekedar unsur bisnis yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan, kepuasan wisatawan, dan perekonomian negara. Namun, dalam beberapa kasus, pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan berbagai permasalahan sosial. Bagaimana menyelaraskan keterbatasan sumber daya dengan tingkat permintaan wisatawan yang terus meningkat, serta bagaimana memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk mengurangi dampak negatifnya bagi lingkungan, menjadi isu sektor kepariwisataan yang justru semakin hari semakin banyak terjadi. Beberapa kajian pariwisata menyatakan bahwa perencanaan pariwisata lahir setelah dampak aktivitasnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi kepentingan umum dan penurunan kualitas lingkungan. Seringkali dampak negatif terjadi dahulu, baru perencanaan dilakukan. Sehingga perencanaan hanya lahir untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan mempelajari kelemahan dan kendalanya, bukan untuk meminimalisir dampak negatifnya. Dalam beberapa literatur, dikatakan bahwa perencanaan pariwisata lahir karena berkembangnya arus wisatawan yang berimplikasi pada meningkatnya peluang bisnis. Prospek bisnis perjalanan wisata yang menarik menyebabkan perencanaan dilakukan agar industri dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Ketimpangan ini sering terjadi. Kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal justru diabaikan hanya untuk kepentingan bisnis. Secara empiris, perencanaan pariwisata yang ada saat ini masih berorientasi pada proyek atau pembangunan berdasarkan pada pemecahan masalah semata sehingga masih lemah dari teoritis. Ini adalah fenomena nyata yang terjadi dan kita sebagai seorang perencana pariwisata harus bisa mengambil peran yang lebih seimbang. Kita adalah aktor yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, bukan hanya mendorong salah satu sektor saja. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan dipraktekkan secara benar dan bermanfaat bagi pengembangan bidang pendidikan pariwisata. Saya juga berharap kelak kalian akan mampu melakukan praktek perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan di daerah kalian masing-masing. Maju terus pariwisata Indonesia, lestari alamnya, baik perilaku wisatawannya, sejahtera masyarakatnya. Salam.